Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan surah An-Nur ayat 34 sampai 35. Bagi teman-teman yang bawa mushaf bisa dibuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. نور على نور. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله أمثل للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها الغدو والآصال. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. والله يرزق من يشاء بغير حساب. Sadaqallahul yang artinya dan sungguh dan sungguh kami telah menurunkan kepada kamu ayat-ayat yang memberi penjelasan dan contoh-contoh dari orang-orang yang terdahulu sebelum kamu dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Allah pemberi cahaya kepada mereka langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tidak tembus yang ada di dalamnya. Ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca. Dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan. Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi. Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat. Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang-orang yang dikehendaki. Dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih mensucikan namanya pada waktu pagi dan petang. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat. Mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka, dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Algar untuk pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga dengan pembacaan ayat suci pada pagi hari ini menambah keberkahan kita dalam menuntut ilmu ya, menimba ilmu pada pagi hari ini. Nah, melanjutkan webinar kita, melanjutkan pelajaran kita yang kemarin tentang digitalisasi UMKM untuk peningkatan kinerja UMKM nasional. Kemarin itu kita udah belajar banyak dari Pak Muhammad Nizar selaku Head Business Development dari Alami. Kita belajar banyak banget dari segi yang terlibat di dalamnya, baik dari pemerintah, pelaku bisnis, akademi, media, maupun komunitas. Nah, hari ini yang kita lanjutkan, itu kita akan belajar dari dua narasumber keren kita, itu ada Pak Denny Ada Akbari selaku Digital Marketing Expert, dan Mas Ihsan Helmi selaku Sales and Marketing Loop Institute of Coaching. Hari ini kita akan membahas tentang penyampaian materi navigasi masa depan, transformasi digital UMKM di era 2023. Nah, sebelumnya dari dua materi ini, pemateri narasumber pada kita pada pagi hari ini, yang akan menyampaikan pertama kali itu ada Pak Denny Ada Akbari. Sebelumnya, saya selaku MC izin untuk membacakan CV dari Pak Denny sendiri. Pak Denny selaku kandidat dari doktor, Denny Ada Akbari SE AKMSI, menempuh pendidikan S1 di Universitas Erlangga, Faculty of Economy and Business, jurusan akunting, S2-nya Fakulti Ekonomi and Business, The University of Indonesia, Marketing Management, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S3-nya di School of Business IPB University. Untuk riwayat pengalaman, pernah dan atau sedang bekerja di UHAMKA Admission Promotion Bureau Jakarta as a Head of Bureau, UHAMKA Public Relation and Promotion Relation Corporate Bureau as a Head of Bureau, UHAMKA Neuroscience Centers Jakarta as a Secretary, Department of Management, Faculty of Economic and Business, University of Muhammadiyah, Professor Dr. Hamka, Indonesia as a Lecturer, Alvin Adams School of Communication Jakarta, Indonesia as a Chief Executive Director, Pertamina WPNS 3 Jakarta, Indonesia Marketing Consultant, Malaysia High Commission Canberra, Australia as a Consular Staff, Sustainable Trade and Innovation Center, Europe Union Jakarta, Indonesia as a Marketing Specialist, Ogilvy One Worldwide Jakarta, Indonesia as a Senior Account Executive, Matahari Advertising Jakarta as a Media Planner, Majalah Forum Keadilan Jakarta, Indonesia as a Account Executive, and Badak Natural Gas Liquid Bontang, Kalimantan Timur sebagai Accounting Assistant Consultant. Dan beberapa publication yang udah dipublish sama Pak Denny sendiri gitu. Nah, berikut adalah seluruh rangkaian CV dari Pak Denny Akbar selaku narasumber kita pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tentang navigasi masa depan transformasi digital UMKM di era 2023. Nah, di sini udah ada Pak Denny Ada Akbari. Halo Pak, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya enaknya manggilnya Pak Denny Ada Akbari atau Mas Denny Akbari, Biar AA atau semua. gimana nih kira-kira? Mas aja deh, kalau nggak AA boleh, karena saya orang Sunda. Aduh, AA aja ya. AA Denny berarti ini. Halo Mas Istan, Assalamualaikum teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik? Kumaha damang berarti ya kalau orang Sunda tuh. Ya, Pangestu, Denny Pangestu. Akbari. Oke, mungkin selanjutnya untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk penyampaian informasinya. Teman-teman, nanti setelah penyampaian materi dari dua narasumber kita akan ada sesi tanya jawab juga. Dan teman-teman yang punya ide bisnis dipersiapkan, silakan nanti mungkin akan dinotis oleh sponsor kita juga dari Bank Indonesia dan selaku partnership kita juga. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan untuk AA Denny Ada Akbari. Teman-teman dari panitia boleh di share screen untuk PPT-nya. Saya dikasih ini aja, di security-nya, enable participant screen sharing aja deh. Boleh nggak? Boleh. Kalau susah, Boleh. mungkin di co-host aja. Boleh teman-teman Bisa panitia. share screen. Oke. Udah ya. Sip, udah. Oke, great. Udah tempat dipersilakan Denny Ada Akbari. Ya, sudah terlihat ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman semua. Ini kita sharing session aja ya di sini. Jadi tadi eh, pekan lalu itu saya diminta Mas Atta untuk sharing session tentang praktek baik digitalisasi pemasaran. Suara saya terdengar jelas ya, Mas? Aman-aman, jernih kok. Aman ya. Oke. Jadi tahun tahun 1999 itu saya sempat bekerja sebagai ini apa namanya staf eksportir sebetulnya berkaitan dengan UMKM itu. Waktu itu dengan ekspor ke ini ke apa namanya? Kita masih menjajaki ekspor ke Korea Selatan, kemudian ke ini juga ke Prancis. Terus bos saya, karena saya masih fresh graduate waktu itu, bos saya lagi ke Prancis menawarkan ke Carrefour produk-produk simple sih, sendok tapi pakai pakai apa namanya, pakai hasil handicraft gitu. Kemudian banyak apa produk-produk dari Indonesia dipasarkan ke luar negeri. Nah, itu tiba-tiba saya ditelepon dari Prancis, dari Paris bahwa Den tolong dong katanya ini klien kita nih calon-calon buyer kita ingin melihat konten-konten ini nih apa yang kita jual gitu kan. Nah, yang saya punya adalah foto-fotonya aja. Kalau sekarang kan mungkin enak ya email terus kemudian menggunakan WhatsApp dan lain sebagainya gampang. Waduh, agak sulit nih, ada ratusan produk gitu kan. Bagaimana caranya? Caranya adalah first thing first, ada yang saya lakukan membangun blogspot waktu itu. Karena saya belum, background saya kan akuntansi dan marketing kan. Nah, bangun blogspot, lalu naikkan ke ini. Saya coba cari-cari blogspotnya tadi pagi belum ketemu. Naikkan ke blogspot tersebut. Kemudian dari blogspot tersebut langsunglah dilihat dari sana dan alhamdulillah buyer-nya itu satisfied. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada juga masalah digitalisasi ini ada pada saat saya kerja di ini, apa namanya, menjadi asisten sebuah organisasi. Bos saya presentasi di Amerika, kemudian tiba-tiba dia telepon, gimana ya caranya katanya, ini klien kita menginginkan sebuah SOP waktu itu untuk research, SOP yang bisa terstandarisasi gitu kan. Nah, terus saya bilang, oh gampang bisa. Saya bilang, saya record bagaimana cara membuat SOP tersebut, bagaimana mencari data dan lain sebagainya. Kemudian tetap dibalikan lagi, masukkan ke blogspot lagi, kemudian dari sana dilihat. Dan alhamdulillah langsung deal, kita ada project untuk riset seluruh Indonesia. Nah, waktu itu disitulah saya berpikir, wah seru juga ya sebetulnya ya untuk masa digital marketing ini gitu. Dari situ saya autodidak sebetulnya, digital marketing ini saya belajar tentang search engine optimization, kemudian tentang bagaimana membangun sebuah blog, ya mungkin blognya, websitenya mungkin WordPress ataupun menggunakan Blogspot ya. Tapi itu powerful bagi saya adalah sudah cukup untuk ini. Apalagi saya berkenalan juga dengan affiliate di Amazon ataupun Shopee, Tokopedia, itu keren banget gitu. Bagaimana kita menjual sebuah produk melalui produk digital. Nah, kemarin Mas Nizam ya sudah membagikan tentang kondisi bagaimana UMKM di Cina ya. Saya sedikit mengambil ini juga bahwa meng-highlight saja nanti banyaknya sharing session, dan ekspektasinya adalah nanti bagaimana penerapannya terbaik daripada digital marketing ini di penerapan praktisnya gitu. Nah, jadi kalau meng-highlight UMKM Indonesia ini ada definisi itu usaha ekonomi yang produktif, kemudian dijalankan oleh individu atau badan usaha yang berukurannya kecil. Nanti ada targetnya berapanya itu bisa dicari di internet, bahwa level kecil, menengah itu seperti apa ada di ininya. Nah, UMKM sendiri itu berperan penting pada perekonomian Indonesia, terutama pada saat kita dulu krisis ekonomi, krisis moneter, itu UMKM lah yang bergerak, UMKM lah yang menggerakkan perekonomian Indonesia. Bahkan saya rasa saya pikir juga pada saat PSBB itu UMKM lah yang bergerak terus berjalan ya. Nah, di situ 3 tahun kita COVID-19 itu 3 tahun itu justru bagaimana mendigitalisasi UMKM kita itu harusnya berjalan dengan baik. Sayang kalau misalnya UMKM kita tidak bergerak untuk berdigitalisasi. Nah, namun sayangnya UMKM ini juga memiliki tantangan ya. Tantangan yang paling banyak sering dilakukan misalnya akses
kemarin juga sudah disinggung bahwa akses terhadap pembiayaan, terus kesiapan digital dan akses pemasaran, di mana seringkali UMKM ini lupa dia mencatat atau mungkin belum memiliki pengetahuan tentang bagaimana mereka mencatat sebuah aliran keuangan, akuntansi keuangannya. Hal tersebut diperlukan pada saat mereka harus mengakses pembiayaan. Nah, namun ada peluang sebetulnya di UMKM ini itu untuk menjadi pasar global, sehingga bisa tentunya diharapkan ekspor seperti Pak Tutuk kemarin sampaikan, bahwa coba kalau bisa UMKM Indonesia bisa ekspor ataupun berjualan di luar negeri, terutama pasar China. Nah, kemudian kalau kita lihat perkembangan dari digital marketing digital market di China ini, kemarin juga sudah disinggung beberapa hal. Yang pertama ada 4 hal besar. Yang pertama e-commerce, mobile commerce, dan live streaming, serta digital payment. Yang terbesar Alibaba dan JD.com, mereka sudah menciptakan sebuah platform yang user friendly. Nah, ini ada pengalaman sedikit teman-teman sekalian. Saya mungkin tidak jualan dari Indonesia ke Amerika ke China, tapi dari tahun berapa ya? Saya mungkin 2016 kembali dari Australia itu, saya tiba-tiba waktu itu masih menggunakan bukan WhatsApp, BlackBerry ya, masih BBM kalau nggak salah. Itu dari Alibaba tiba-tiba menawarkan ini sebuah produk pakaian. Saya kaget juga, tahu dari mana? Ternyata saya tahun 90 sekian, 98, 99 itu saya pernah mencari-cari produk di Alibaba dan kemudian saya jadi member di situ. Biasa sign up lah di situ kan. Kemudian dia menawarkan apa? Menawarkan produknya. Produknya pakaian dulu waktu itu pakaian anak-anak. Wah, saya belum pernah ada pengalaman import barang waktu itu. Bagaimana sih cara import barang itu? Nama produknya tulisan Gleo itu wardrobe gitu, Gleo wardrobe gitu kan. Nah, ini ternyata di Indonesia saya cek di pasar Indonesia harganya 250 sampai 500 ribu gitu. Saya cek belinya dari sana sekitar 15 ribu rupiah. Wah, nggak pikir panjang, langsung saya okekan, langsung saya bilang beli 1 kontainer. Saya nggak mikir tempatnya di mana waktu itu, yang penting kan murah banget gitu, jauh banget 15 ribu versus ke kita jual end user itu sekitar 300 ribuan gitu. Nah, waktu itu bagaimana kemudahan Alibaba itu mereka sudah multi language, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dia tanya dulu, saya lebih prefer menggunakan bahasa Inggris, ini chattingnya ya, menggunakan bahasa Inggris, bahasa Melayu, atau bahasa Indonesia. Ya, kalau dia nawarkan bahasa Indonesia, saya tentunya bilang ya udah kita berbicara dalam bahasa Indonesia. Oke, ada translator ataupun yang bisa berbahasa Indonesia berbicara. Nah, sampai akhir ceritanya barang itu datang, saya bingung, akhirnya keluarkan mobil semua, disimpan di dalam garasi, berjualan lah dan sampai habis dan itu. Dari bagaimana platform e-commerce di sana itu mudah sekali untuk melayani kita gitu. Bahkan saya udah berapa kali beli misalnya sepatu golf di sini lumayan mahal sekali, misalnya 1,5 juta sampai 5 juta gitu. Di sana itu di bawah 1 juta dengan merek yang sama gitu. Wah, saya bilang gila juga ini, boleh juga nih kalau sebetulnya kalau memang ingin berbisnis. Tapi kan fokus kita adalah bagaimana dari kita masuk sana, bukan hanya dari sana ke kita gitu. Inginnya dari Pak Tutu seperti itu. Kemudian ada mobile e-commerce WeChat dan Pinduoduo, di mana mereka membuat sebuah grup pembelian tuh ya, yang di mana kalau gabung dalam grup tersebut bisa kita memperoleh produk yang lebih murah lah. Nah, sebenarnya di Indonesia juga sudah ada ya proses, dia sebetulnya model-model affiliate juga sih sebetulnya, ada maklonnya atau segala macam ada di situ. Kemudian live streaming, nah di Indonesia sempat heboh di adanya di TikTok ya, yang tadinya izinnya adalah sebagai sosial media, ternyata social commerce gitu intinya. Tapi nanti saya rasa dalam beberapa waktu dekat akan social commerce izin itu akan keluar lagi, karena banyak plus minusnya juga, ada plus minusnya juga untuk social commerce ini. Nah, di sana juga ada live streaming, ini mulai tren di Indonesia, bahkan ada beberapa di Jakarta itu sudah mulai satu ruko di petak-petak kemudian dibuat untuk live streaming, dan mereka menerima produk-produk yang ingin di live streamingkan, sudah seperti itu. Dan
keempat adalah digital payment-nya sendiri. Di sana ada Alipay, ada WeChat Pay, di mana dari pengembangan produk dari Alibaba tersebut dan WeChat. Dan mungkin ada teman-teman yang berkuliah di sana mungkin bisa explore, nanti bisa ditanyakan apa yang bisa mereka ini kan apa namanya bisa mereka sharing ke kita. Sebagai contoh kemarin Mas Nizam mengatakan bahwa beliau kan produknya e-fisheries ya, fisheries-nya ada abon ikan yang bisa masuk ke Australia. Itu tuh saya sebenarnya curious banget gitu. Itu bagaimana proses dari teman-teman yang kuliah di Australia membantu produk dari Indonesia bisa masuk ke sana. Karena setahu saya untuk masuk ke Australia pun tidak mudah gitu. Jadi kita mau masuk sampai di Sydney itu semua dibuka ini kita koper kita, makanan tuh harus dibuang. Kalau enggak itu bisa didenda gitu ya. Nah, itu yang bahaya pada saat kita masuk ke sana. Nah, ekspektasinya adalah bagaimana atau ada case-nya lagi teman kuliah istri saya waktu itu dari Vietnam, terus karena bandaranya itu masih baru di Canberra, dia malah mendatangkan produk-produk kerajinan dan ambil toko di Canberra itu, di bandaranya, di airportnya, menjual barang-barang kerajinan tangan. Nah, itu informasi-informasi itulah sebetulnya ekspektasinya adanya diaspora diaspora Indonesia yang di luar negeri bisa bekerja sama dengan pemerintah Pentahelix ya, Hexafelix-nya tadi Pentahelix ya, Pentagon lagi, Pentahelix-nya pemerintah, kemudian media dan lain sebagainya, itu ekspektasinya nanti ada kerjasama dari para diaspora Indonesia yang di luar negeri dengan untuk pengembangan pengembangan UMKM Indonesia. Nah, kemudian juga pelajaran apa sih yang bisa kita tarik dari China ini? Sebetulnya adaptasi dan inovasi teknologi kunci sukses. Ini tahun 80-an, saya waktu itu mungkin masih TK ya. SD 80 sekian saya SD itu saya memang senangnya baca Kompas. Itu produk-produk Cina sudah mulai masuk ke Indonesia dan saya bilang wah hebat ya ini. Walaupun waktu itu pas saya SMP itu ada mocin motor Cina itu yang jelek banget, tapi lama-kelamaan semakin ke sini bagus, bahkan mobil-mobil dan teknologi-teknologi China makin bagus ke sini. Mereka sudah mengembangkan sudah puluhan tahun yang lalu gitu. Artinya kita juga harus ada berproses ke sana. Kemudian mereka memahami konsumen dan budaya lokal. Bagaimana China JDID masuk Indonesia walaupun bangkrut gitu. Kemudian Shopee masuk Indonesia atau produk-produk Cina masuk Indonesia, mereka bagaimana mempelajari konsumen dan budaya lokal itu tersendiri. Seperti juga tagline-nya Coca-Cola kan think global, act local lah itunya, itu dipakai sekali. Kemudian yang ketiga yang akan kita sharing di sini adalah strategi pemasaran digital yang efektif di mana menggunakan KOL, kemudian live streaming, kemudian sosial e-commerce. Nah, mohon izin teman-teman sekalian yang akan saya sharekan adalah bagaimana praktek baik digitalisasi produk praktek baik digitalisasi marketingnya, bagaimana pemasarannya. Jadi saya disclaimer dulu, saya sendiri bukan pengusaha yang yang eksportir atau UKM yang mengekspor produk ke China, tapi saya lebih banyak ataupun praktek di dalam bidang digital marketing gitu loh. Nah, ini langsung nanti kita case study-nya apa yang pernah kami lakukan di dalam proses pemasaran digital. Nah, jadi dasar-dasar pemasaran digitalnya ini adalah kalau kita bicara strategi, ada push, pull, dan maintain gitu kan. Push-nya itu kita jadi jemput bola, push dorong, jadi kita keluar dari ini. Kalau kita di sini kita keluar, bagaimana kita menjemput sebuah peluang gitu. Sedangkan pull-nya itu bagaimana menarik gitu, entah iklan apa segala macam, bagaimana mereka menarik. Jadi push and pull strategi. Nah, setelah push, pull, and strategi itu kan artinya ke kita nih, bagaimana memaintain sebuah strategi yang akan kita lakukan untuk memasarkan produk kita gitu. Jadi bagaimana entah menggunakan brand experience atau apapun itu nanti. Nah, kemudian kita juga harus melihat premisnya apa sih gitu. Pada saat kita menentukan calon target konsumen kita lihat nih produknya apa sih yang mereka butuhkan, kemudian pilihannya apa saja gitu kan. Atau mungkin kalau di teorinya itu ada yang disebut STP ya.
segmenting, targeting, positioning, STP ya, saya kira targeting, positioning. Ya ingat dulu waktu saya fresh graduate karena dari akuntansi S1-nya, saya lamar kerja di Bluebird, ditanya lah, kamu mau kerja di, ini intermezzo sedikit, kamu mau kerja di bagian marketing Bluebird, kamu paham nggak apa itu STP? Oh paham Pak, saya bilang. Apa itu STP? Saya bilang, oh STP itu oli yang bagus Pak. Saya nggak tahu, karena saya kuliahnya di accounting dulu ya. Nah, balik lagi ke sini, jadi bagaimana kita menggunakan channel-channel yang kita miliki nanti ataupun channel-channel yang berbayar serta gerilya marketing untuk memperoleh leads. Nanti mungkin Mas siapa Ihsan ya yang untuk salesnya nanti lebih detail. Nah, kemudian bagaimana kita menampungnya di dalam sebuah microsite online gitu. Nah, channel mapping yang sekarang sebetulnya sudah nyaman dibandingkan dulu. Kita masih mengandalkan email saja, website saja, itu pun masih jarang. Sekarang kan sudah ada TikTok, kemudian ada Instagram, ada Facebook maupun ada Google, serta nanti bisa banyak juga menggunakan influencer channel mappingnya. Kemudian ini digital marketing funnel. Jadi kalau kita menjual sesuatu, ingat corong gitu loh. Nah, dari corong itu, jadi kita cuma tidak sekedar hanya menawarkan, tapi kita nggak ada feedback untuk dievaluasi. Jadi dalam digital marketing itu kita corongnya adalah ada leads-nya bagaimana, sales calls-nya bagaimana, follow up-nya bagaimana, conversion-nya bagaimana, baru terbentuk dalam sales. Nanti prakteknya kita lihat seperti apa. Itu kita ambil studi kasus. Jadi pada saat saya bekerja di di UHAMKA menjadi dosen, itu saya diamanahi untuk menjadi kepala biro promosi dan admisi. Nah, bagaimana saya membuat peta sederhananya seperti ini, bagaimana mengkolaborasi, mengkawinkan antara online dan offline. Jadi tugas kami dari biro promosi admisi ini, itu bagaimana pekerjaan-pekerjaan online dan bagaimana pekerjaan offline harus dilakukan. Yang paling simpelnya adalah kita membuat konten marketing mulai sosial media dan microsite, kemudian email marketing dengan WhatsApp Blast. Kemudian offline-nya pun sama. Pada saat kita melakukan kegiatan pemasaran offline, itu harus ada database yang kita kumpulkan, kemudian di follow up ke email marketing dan WhatsApp. Makanya ada garis sedikit tipis di sini, bukan pemisahan, tapi ini adalah pembagian kerja gitu. Jadi orang bagian promosi ini dia apa namanya melakukan promosi online dan offline. Admisi ini salesnya itu melakukan bagaimana memfollow up hasil dari promosi ini menggunakan telemarketer. Nanti di Mas Ihsan mungkin lebih detail ya. Kemudian targetnya siapa? Pada saat kita menjual sesuatu kita paham siapa target kita. Dalam kasus saya adalah untuk memasarkan sebuah universitas, mencari klien universitas, itu target primernya adalah anak-anak SMA, lulusan SMA, kemudian sekundernya adalah orang tua. Mereka pengen tahu nih, anak-anak SMA ini ada yang sudah tahu mau kuliah kemana, ada yang belum paham nanti mau kemana ininya. Biasanya ada juga influence oleh dari orang tuanya. Misal ayah saya dokter, berarti dorongnya biasanya ke dokter gitu kan. Nah gitu biasanya. Nah inilah kita tentukan siapa sih targetnya, detailnya gitu kan. Kemudian juga target media habitnya apa? Ini baru saya update waktu tahun 2019 itu 2019-an itu masih Line. Ke 2020 sudah mulai ada di sini masuk WhatsApp, mulai bergeser, Line-nya sudah hilang. Dulu Line Today, terus Line untuk model chat-nya, kemudian juga ini kita lihat. Jadi habitnya mana? Kita pisahkan. Target primernya tadi karena anak-anak SMA, mereka biasanya cangkruan di ini nongkrong di mana? Instagram, TikTok, kemudian juga berkomunikasi menggunakan ini apa? WhatsApp. Kemudian juga mereka juga banyak melihat ini juga YouTube. Ini biasanya yang untuk panjangnya bagusnya di YouTube sebetulnya, story panjangnya di situ. Target sekundernya orang tuanya siapa? Orang tuanya adalah biasanya nongkrongnya melihat Facebook gitu loh, atau Twitter kalau yang udah lebih serius lagi. Nah, kemudian tetap juga menggunakan Google. Nah, nanti bagaimana Google kita manfaatkan. Nah, kemudian ceritanya kami melakukan setup waktu itu untuk promosi gimana grand strategi, sebuah grand strategi untuk memasarkan produk ini. Produk itu kalau kita bicara produk itu ada jasa, ada juga barang ya, ada barang, ada jasa. Jadi produk itu kalau ini cenderung lebih jasa nih, memasarkan jasa ya. Jadi kalau misalnya nanti di UMKM implementasinya ada produk yang kita ekspor untuk dijual ke China atau jasa yang kita jual misalnya pariwisata yang nanti ditarik orang-orang China itu datang ke Indonesia gitu. Jadi vice versa ya gininya. Ini saya ceritanya adalah tentang bagaimana
jasa gitu. Jadi disiapkan nih promosi online, offline nih. Promosi offline bagaimana kita lakukan gitu. Kita target ke 200 sekolah, kemudian Liquidity Expo sama UMKM juga ada exponya yang paling banyak tuh dari dulu saya paling senang di Inakraf biasanya, di Inakraf UMKM kita kan. Kemudian juga datangi ke sekolah, ke kampus pada saat mereka ujian, kemudian ada telemarketer dan ada juga menggunakan media-media koran, majalah gitu ataupun radio. Nah, kemudian juga promosi online-nya apa? Dulu masih targetnya masih Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. TikTok sempat di-ban di kampus kami, karena apa? Karena awal-awal TikTok muncul lebih cenderung kepada seksual, konten-konten seksualitas gitu. Jadi tempat padahal pada awal adanya TikTok kita sudah buatkan itu, TikTok tersebut kan, tapi karena banyak konten seksualitas, maka harus dengan terpaksa kita tutup dulu sementara gitu. Nah, dan yang ini jarang, mungkin seringkali terlewatkan teman-teman semua. Di sini ini adalah Google Map atau Google Review ya. Jadi kita udah siapkan semua. Kemudian yang kita lakukan juga menyiapkan 5.000 buklet nih. 5.000 buklet ini kita print. 50.000 flyer tetap dilakukan secara konvensional, dibagikan kepada calon mahasiswa melalui fakultas-fakultas. Sudah semuanya disiapkan, sudah ready, tim sudah siap bergerak, siap keliling gitu kan, Jabodetabek, keluar Jabodetabek. Tiba-tiba ada, sebentar, saya stop share dulu sebentar, maaf, ini ada kesalahan sedikit. Saat share biar suaranya keluar ya. Oke, sudah disiapkan semuanya dengan rapi. Tiba-tiba ada pengumuman ini nih. Kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup. Jadi sekali lagi ya. Kegiatan belajar akan terus seperti kemarin, tidak dilakukan di sekolah, tapi dilakukan di rumah. Kemudian semua fasilitas umum tutup. Jadi kegiatan belajar dari rumah, semua fasilitas umum tutup. Apa yang terjadi? Terjadi force major pada saat itu, force major condition, di mana strategi dan rencana kita untuk berjualan, untuk marketingkan, itu buyar semua. Kenapa? Karena langsung stop semua, tidak ada yang bisa berkeliaran, tidak bisa berkunjung ke sekolah, tidak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Bahkan kampus kami pun ditutup gitu loh. Tidak boleh ada yang masuk ke dalam kampus gitu. Karena COVID waktu itu kita masih ngeyel waktu itu. Bahkan sampai akhir 2020 pun tim kami, tim promosi ini masih tetap masuk. Bahkan kami bergantian terkena COVID gitu sebetulnya sih. Gantian aja karena mereka bilang, Pak, saya kalau di rumah malah lebih pusing, di kampus aja. Tapi first thing first, apa pada saat force major condition ini terjadi? Yang terpikirkan adalah bagaimana caranya pelayanan. Pelayanan itu bagaimana melayani calon pelanggan kita tetap berjalan dalam kondisi apapun. Yang saya lakukan, saya panggil semua tim, kita punya laptop berapa? Kita punya laptop cuma 3, sisanya PC 2 gitu. Ada 5. Saya bilang, oke, bawa laptop itu ke rumah, kemudian PC yang 2 bawa, semua kita orderkan Gojek waktu itu, kemudian tanya ulang, ada internet nggak di rumah? Nggak ada, Pak, katanya. Ya sudah, langsung langganan IndiHome. Langsung langganan IndiHome digunakan untuk tetap on gitu. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian kita juga membeli beberapa nomor handphone yang khusus di WhatsApp. Kesiapan tim internal harus diimbangi oleh kesiapan informasi, penyebaran informasi tentunya. Bagaimana penyebaran informasi kita permudah semua digitalisasi, yang tadinya sudah ada print kita packing di dalam, disimpan di kampus, kemudian kita permudah. Jadi simple nih. Biasanya yang harus datang harus bawa persyaratan ini, persyaratan itu, kemudian harus legalisir, kemudian macam-macam. Kita permudah bagaimana? Cukup mereka screenshot, foto, melalui foto, kirimkan nilai rapot. Kita buat formulirnya gratis, kemudian kecuali beberapa fakultas yang masih ini. Nah, ini teman-teman, ini kita siapkan tim. Jadi bagaimana praktek baik digitalisasi ini bisa menghandle situasi kita. Bahkan bagaimana caranya sosial media tersebut juga
bisa tetap menyampaikan informasi yang kita inginkan. Ini semua online melalui WhatsApp gitu ya. Kemudian apalagi kita mau nggak mau waktu itu karena kita biasanya lebih banyak maksimal online, maka WhatsApp blasting kita andalkan. Karena kita ada sudah beberapa, kan itu April ya kalau nggak salah, PSBB itu sebelumnya kita sudah memiliki database. Kita gunakan WhatsApp blaster, kemudian juga email blasting. Email blasting pokoknya nyampe nggak nyampe kirimkan aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita kan sudah punya database ya, database yang kita peroleh pada saat kita melakukan offline ataupun expo, kunjungan offline maupun expo. Makanya teman-teman kalau melakukan expo, misalnya UMKM itu ikut Inacraft misalnya, yang harus dilakukan adalah pastikan database terkumpulkan. Tidak hanya jualan di pamerannya saja, tapi database selalu terkumpulkan. Dan database ini ada juga teman-teman harus hati-hati. Awal-awal saya di biro promosi itu ditulis tangan. Saya bilang nggak bisa ditulis tangan, harus 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 digital, menggunakan apa? GForm saya bilang. Kenapa? Karena beda angka 0 dengan huruf O itu nggak sampai gitu. Mau ngemail salah satu huruf nggak bisa nyampe. Mau WhatsApp salah satu huruf nyampainya ke yang lain gitu. Itu yang harus digitalisasi. Awal-awal karena mereka terbiasa nulis, untuk merubah. Jadi bicaranya di sini adalah bagaimana kita memanage SDM, bagaimana kita memanage strategi, bagaimana memanage keuangan, bagaimana dengan limitasi-limitasi yang kita peroleh itu kita manage di satu tempat gitu kan. Awal-awal karena SDM yang kami miliki adalah biasa menulis, mereka nggak mau, udah males lah, agak males untuk berubah gitu. Saya bilang oke, boleh, silahkan pameran offline, pulang ke kantor, ke kampus, jangan dulu pulang, harus ngerekap. Wah, banyak tuh rekapannya. Saya lihat, emang enak bawa rekapan satu koper gitu, kertas, ngabisin kertas pula gitu kan. Nah, akhirnya karena lelah mereka ya sudah, akhirnya menggunakan handphone. Kita pakai handphone untuk itu. Atau kalau sekarang kan sudah tinggal pakai QR code kayak QR code bagaimana kita mendata tersebut. Kemudian juga kita lakukan bagaimana mengaktifasi sosial media terutama YouTube. Jadi kita dulu belum punya macam-macam peralatan, cukup menggunakan handphone saja, langsung tanya setiap yang datang sebelum COVID gitu kan, kita minta testimoni, kenapa dia daftar ke sini. Jadi teman-teman, testimoni itu salah satu yang penting juga gitu. Kalau misalnya nanti ada teman-teman yang terjun nanti misalnya membuat startup bisnis pariwisata untuk Indonesia dengan target market China, mungkin bisa juga itu testimoni adalah yang paling penting. Kemudian kita tentunya juga membuat buat tutorial bagaimana kita merubah pada saat membuat tutorial bagaimana saat terjadi PSBB tersebut gitu ya. Jadi kita ada 7 kampus, 7 tempat yang berbeda-beda. Mungkin kalau UMKM misalnya dia punya beberapa pointer, ada yang di Bali, ada yang di Jogja gitu misalnya kan. Bagaimana kita dulu memitigasi pada saat terjadi COVID tersebut, kita langsung datangkan pos satpam, kita langsung edukasi satpam bagaimana cara merubah sebuah pendaftaran gitu ya. Jadi kita buat poster, kita edukasi satpam, kemudian kita sebarkan juga WhatsApp ataupun video ini bagaimana kita cara mendaftar pada saat COVID gitu loh. Ini agak panjang, kita skip aja. Nah, kemudian juga gunakan betul Linktree. Kalau sekarang macam-macam ya, ada saya lupa Shopee apa yang di ininya. Nah, Linktree ini cukup powerful. Kita pakai yang gratisan juga bisa powerful. Nah, di sini kita siapkan bagaimana Linktree ini tutorialnya ada, e-brosurnya ada, kemudian website pendaftarannya ada, dan masing-masing fakultas. Ini hidup semua satu-satu. Mau nanya keuangan, mau nanya tentang akademik, atau mau nanya pendaftaran, kita siapkan dan sosialisasikan. Ini penting sekali. Terus kemudian tentunya permudah pendaftaran. Nanti jadi pada saat mendaftar cukup nama, kemudian sisa-sisanya nanti pada saat kuliah aja, administrasi tersebut. Kemudian ini ada beberapa
tips dan trik ada banyak tadi ininya, cuma nanti dieksplor aja, silahkan ininya tanyakan tentang SEO dan lain sebagainya. Ada tips and trik pemasaran digital ini. Yang pertama adalah data gitu. Oh sorry, yang ini adalah keterbacaan dulu, keterbacaan. Bagaimana kami memaksimalisasi Google Review ya, Google Review dan Google Map. Melalui Google Map itu sangat powerful. Ini bisa keterbacaan di search engine itu bisa visitasinya bisa sampai 5 juta, bahkan bisa sampai 10 juta viewer ke dalam sini. Dan itu tidak disadari banyak. Nah, satu hari saya pernah nginap di sebuah hotel bintang 5. Saya sambil kerja kan di dalam, mau conference di bintang 5 gitu. Sudah ada cleaning service masuk ke dalam ruangan saya. Kemudian saya bilang, Mas silakan kerjakan aja ininya apa namanya, tapi saya kerja, anggap aja saya nggak ada, saya lagi fokus, saya bilang. Oh iya Pak, baik. Kemudian dia kerjakan, selesai ini, pas saya rehat gitu, udah Mas, udah. Dia memberikan secari kertas yang di situ tulisannya sebetulnya kamar ini telah dibersihkan oleh Fulan gitu kan. Terus mohon diberikan reviewnya. Dia, Bapak, mohon maaf mengganggu, saya sudah selesai mengerjakan pekerjaan saya untuk membersihkan kamar Bapak. Mohon dibantu nanti kalau Bapak berkenan, tolong diberikan review ya Pak di ini, di apa namanya, di Google Review ini. Saya wow, cleaning service dulu. Mungkin teman-teman yang kerja, saya dulu udah pernah jadi cleaning service ya pada saat di Australia itu dari Pertamina saya sempat bekerja sebelum tadi di CV saya bekerja di ini di apa namanya, di kedutaan Malaysian High Commission, kedutaan Malaysia yang ada di Canberra. Saya pernah kerja juga di Australian Tax Office gitu. Itu jadi cleaning service gitu. Tapi bagaimana ini si bintang 5 ini dia memberikan apa namanya? memberikan sebuah message kepada pelanggannya gitu. Saya amazing sekali, kemudian saya berikan review dengan mention nama si Mas yang tadi cleaning service itu. Kemudian nggak lama kemudian GM-nya langsung, saya GM ini terima kasih sudah memberikan review gini lebih panjang gitu. Jadi saya ngerasa puas dan orang pun merasa puas, dan bagi customer yang mereview itu bagus banget dan ini gratis gitu loh. Nah, hati-hati juga bagi customer yang ini. Saya pernah misalnya ke suatu kota mau cukur nih. Saya googling misalnya barbershop terdekat dari hotel gitu kan. Itu lucu-lucu juga, ada barbershop yang udah 200 review, ada yang tiba-tiba saya yang tadinya ganteng di apa ya, dicukur kok tiba-tiba jadi ini ya, jadi pas pulang dimarahin istri katanya. Kayak apa nih? Kayak mangkok kebalik katanya gitu kan. Nah, itu bagaimana mengatasi kelemahan tersebut, apa namanya, review negatif tersebut, akhirnya si orangnya itu ada dua tanggapan. Yang pertama adalah minta bukti fotonya. Wah, saya bilang ribet ini bukti foto, udah gitu di publik pula gitu. Yang satu lagi, ada barber yang satu lagi, langsung aja, Mas, kita kasih gratis, datang segera ke kami kapan saja gitu. Langsung dia nggak ngitung lagi siapapun itu, bagaimana siapa yang nyukur, siapa yang pokoknya di nyukur lagi. Tentunya kalau cukur kan tunggu sebulan dulu baru ini lagi. Artinya bagaimana powerfulnya Google Review ini. Jadi jangan dimain-main gitu. Nah, tentu juga ini alamat-alamat ini ada konfirmasi. Kita mengajukan konfirmasi ke Google kan. Nanti mereka akan ngirim sebuah token kertas gitu untuk memverifikasi kita. Kemudian yang kedua adalah tadi ketersediaan data. Apapun yang dilakukan, usahakan gunakan data dapat. Pada saat teman nanti menyebar brosur, itu kalau bisa brosur itu bisa balik lagi berupa data gitu. Pada saat kunjungan ke sekolah ataupun ikut pameran di Inacraft ada data. Kenapa? Untuk di follow up tadi. Menggunakan apa? Menggunakan Google Form aja gitu. Nanti baru telemarketernya yang memfollow up dari data ini. Ada ini ratusan ribu data ini dari sini saja gitu tiap semesternya. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan AI. Jadi bagaimana teman-teman kalau mau menggunakan ini, nanti kalau bisa ada tanya jawab kita bisa praktek juga. Jadi pakai yang murahan aja, pakai yang gratisan. Keyword tools, kita mau membuat sesuatu, misalnya jualan keripik singkong, masukkan ininya kemampuannya, keywordnya, kemudian pilih country-nya. Ini kan enak nih, di keyword ini kita bisa lihat yang banyak nyari di YouTube tuh apa sih, yang banyak mencari di Google tuh apa, yang di Bing apa, kalau di Amazon banyaknya apa, eBay apa, terus apa lagi nih, Twitter
Instagram, Twitter, kemudian apa nih keluar semua. Bahkan sekarang udah ada ini nih, udah ada apa sih keyword apa yang paling banyak dicari di dalam apa TikTok ya. Nah, ini Google Trend. Barulah menggunakan AI, mohon tulisan artikel tentang keripik singkong pedas manis gitu. Pastikan artikel ini menjawab apa? Keripik singkong ini menjawab pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan ini dari mana? Dari Google Search. Google Search, kemudian keywordnya masukkan, udah jadi nih. Kalau dulu saya masih sebelum ada AI itu masih menulis manual gitu. Manual bagaimana menulis agar keyword ini dan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dicari di dalam search engine dituangkan ke dalam sebuah artikel agar search engine optimization gitu. Sekarang kan kita udah mulai hidup baru pasca pandemi COVID. Kita juga udah lulus. Lo udah dapat kampus yang oke belum? Belum kepikiran nih mau kuliah di mana. Apalagi sekarang nggak bisa bebas. Gue udah daftar di UHAMKA loh. Gue kasih tahu nih. Yang ketiga adalah ini. Pada saat kita beriklan dimanapun, ini contoh di radio ya. Pada saat maksimalkanlah iklan tersebut. Ini pada saat kita iklan di radio, saya langsung pikir, orang kalau kita iklan di radio paling 15 detik ya, paling lama itu paling bisa 5, 10, 15 gitu, 15 detik. Gimana caranya agar iklan tersebut panjang? Saya langsung ke tim bikinkan recording dari radio tersebut, kita tarik, kita ambil recordingnya, kemudian bikin yang seperti ini. Dia cuman gambar saja, kemudian ada wave-nya di sini, dan ini kita posting. Bisa repost lagi di mana-mana di seluruh sosial media gitu. Nah, di repost gitu. UHAMKA udah terakreditasi A. Calon customer itu dengar di sebuah radio, kemudian dia googling, itu udah muncul gitu di sosial media, di search engine itu, baik berupa misalnya TikTok, berupa Instagram, kemudian video, YouTube dan sosial media lainnya, dan suaranya sama, musiknya sama, kontennya sama. Jadi memperpanjang bagaimana iklan digital itu dikombinasikan offline dan online gitu. Atau juga dibuat seperti ini. Kamu mau masuk program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, tapi bingung peluang karir gimana? Adalah bagaimana ini voice overnya mahasiswa semua dan talentnya juga mahasiswa semua, yang ngambil juga mahasiswa semua, yang ngedesainnya juga mahasiswa semua. Nah, bagaimana ini dijadikan materi untuk WhatsApp blasting gitu. Jadi kadang-kadang kita variasi nih, WhatsApp blastingnya tentang informasi, WhatsApp blastingnya tentang flyer, kemudian WhatsApp blastingnya tentang ini. Nah, itu mungkin teman-teman nanti bisa dilihat UHAMKA TV, semuanya UHAMKA TV, penamaannya sama, Instagram, X, TikTok. Dan saya rasa cukup dulu dari saya, nanti lebih banyak ditanya jawab. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Denny. Nah, mungkin dari teman-teman banyak yang penasaran gitu, banyak yang punya pertanyaan ataupun ada ide bisnis yang mungkin bisa dikonsultasikan gitu secara langsung. Aku buka untuk pertanyaan pertama dari teman-teman. Mungkin yang ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau bisa chat di kolom komentar. Itu boleh banget. Kalau nggak ada, soalnya kalau belum ada mungkin teman-teman lagi persiapin, aku juga mau nanya soalnya nih. Gimana teman-teman, udah ada? Ya udah, sambil nunggu aja. Mungkin saya juga izin nanya ke ya Adeni sama Mas Helmi gitu, selaku praktisi sekaligus ya emang udah expert di bidangnya. Ini terkait tentang advertising juga sih. Mungkin kalau kita biasanya tuh beberapa kali ngejalanin, saya juga kebetulan waktu di Indo juga sempat ada bergelut di bagian marketing juga gitu. Nah, apa sih yang ngebedain ketika misalnya kita menjalankan ads dalam konten yang sama, terus juga dalam, pokoknya semua preparation yang kita siapin itu sama gitu. Kayak misal di satu akun itu bisa ngejalanin ya nggak cuma satu ads doang, tapi bisa 3 bahkan dengan konten yang sama. Tapi kenapa outputnya itu ya yang kita dapat itu kenapa bisa beda ya? Apa mungkin ada aspek lainnya selain mungkin rezeki ya dari Allah? Tapi ya mungkin apakah ada lebih detailnya lagi gitu, kayak mungkin trafficnya yang bisa berbeda dari setiap kontennya, atau ada alasan lainnya, dan kira-kira itu gimana buat dapat impact yang sama gitu. Ya, jadi kayak misalnya kita ads untuk tiga akun atau 3 postingan,
tapi impact yang kita dapat sama gitu. Nah itu monggo bisa dijawab mungkin. Oke. Jadi gini nih, eh, kita tadi bicaranya ada ads-nya ya. Kalau ads itu kan ada macam-macam nih. Biasanya kalau ada yang berbayar, ada yang apa gratis ya. Mungkin langsung contoh aja kali ya di sini ya. Kalau misalnya sebetulnya gini teman-teman, kalau kita memiliki sosial media itu pastikan sosial media tersebut tadi data. Karena kan prosesnya adalah kita promosi, kemudian promosi itu gini deh, mungkin yang lebih simpel apa namanya perumpamaannya gini. Kita pada saat menyebar sebuah flyer di satu tempat, misalnya di mall, saya di mall ini nyebar flyer, kemudian flyer itu habis 1000 lembar, kemudian juga next-nya apa? Biasanya kan yang ditanya, kalau misalnya saya ke mall itu ditanya adalah, Pak, maaf, boleh nggak dicatat nomor teleponnya, gitu kan, nomor handphonenya. Nah, pada saat flyer itu kita habis, kemudian apa namanya, kita tidak memiliki data, itu akan sulit kita mengontrolnya. Bagaimana kita mengontrol bahwa bagaimana memfollow up-nya lah ininya. Nah, jadi kalau yang bagus itu setiap promosi apapun, baik offline maupun online, itu kembali lagi harus ada data. Even affiliate marketing pun harus ada data yang balik ke kita gitu. Contohnya seperti ini. Ini udah terlihat ya di layar ya. Contohnya gini, kalau misalnya ini, saya selalu mengatakan bahwa setiap postingan selalu ada link. Linknya link apa nih? Ke ini, jadi ini iklannya kita sebetulnya, iklannya kita, tapi kita selalu membuat link di sini. Kenapa? Untuk tadi funnel tadi yang Mang Ihsan bilang, funnel tadi, leads-nya tadi itu, leads itu dapat berupa orang-orang yang tertarik dengan produk kita, kemudian kita follow up. Nah, follow up-nya apa? Follow up-nya itu bisa menggunakan WhatsApp yang pasif, gitu kan? Pasif artinya cuma satu arah saja, dua arah paling TikTok kan tidak ada suara, gitu kan? Atau menggunakan yang super pasif lagi adalah menggunakan email blasting. Yang aktif ada telemarketer. Nah, itu yang harus dilakukan ya. Jadi semua basisnya adalah data dulu. Kemudian berkaitan dengan, kita coba ini ya, bisa nggak nih? Nah, ini langsung ke sini, pooling datanya seperti ini. Nah, berkaitan dengan yang ditanyakan tadi, sebentar saya geser dulu ininya nih. Berkaitan, Pak, saya iklan yang sama nih, Pak. Iklan misalnya, let's say mau di mana nih? Di Facebook, Twitter, Instagram, atau Google Ads gitu. Google Ads itu paling, atau di YouTube pun sekali. Iklannya sama, Pak, tapi hasilnya beda. Ya tentu, karena kenapa? Sistemnya kan sistem algoritma. Kemudian sistemnya juga kapan jamnya, banyak faktor nih. Jam berapa kita akan tayang. Kemudian bagaimana kompetitor kita biddingnya, ngebid kapan munculnya. Tentunya akan berbeda hasilnya. Makanya ada yang disebut A/B testing gitu. Kita coba pakai ini, mana nih yang paling oke nih. Makanya saya selalu kalau membuat sebuah iklan ada minimal dua alternatif. Cek dulu yang ini atau yang ini. Nah, kalau kita lihat misalnya gini, apa yang kita ini kayaknya sudah diambil semua nih sudah ditarik karena sudah kosong, saya cek di sini. Nah, misalnya gini, kita beriklan di Facebook gitu ya. Iklan di sebuah Facebook, kemudian tadi mana ya? Facebook, pokoknya iklan dimasukkan di Facebook, kemudian funnelnya kemana? Funnelnya tetap, kalau saya paling simpel aja, masukkan ke dalam ini. Sebenarnya kalau kita punya sebuah sistem yang bagus, misalnya sistem yang lebih terkomputerisasi lagi lebih bagus, tapi ini yang sederhana, yang gratisan. Kita lihat kinerjanya. Misalnya kita iklan Facebook. Facebook itu ada berapa? Ini ada 71 misalnya. Ini kan iklan lama ya, saya buka data yang lama dulu. Ada 71. Nah, dari 71 ini kalau menurut saya kinerjanya udah bagus nih. Dibandingkan misalnya Instagram lebih bagus ternyata, Instagram lebih bagus nih. Jadi jangan hanya menghabiskan kliknya berapa, kemudian insertionnya juga penting sih, memang kelihatannya juga berapa penting, tapi biasanya setiap pekan itu ada rapat saya, kalau misalnya itu kemarin iklan di Facebook ngabisin berapa? Ngabisin 100.000 Pak.
berapa yang view-nya, berapa view, sekian Pak. Dari sekian view itu yang orang melihat, berapa yang terjaring di sini nih. Ini yang paling saya ini kan nih, yang paling saya tanyakan gitu. Kenapa database ini? Terus kemudian ini adalah kinerja dari seorang promoter ataupun seorang marketer, bagian marketing. Bagian marketing inilah yang paling ini ya, paling apa namanya, ininya dia, apa namanya, performance-nya dia diukurnya. Kemudian dari sini masih ada tugas lain. Tugas lainnya apa? Tugas lainnya adalah bagian sales-nya. Sales-nya bagaimana dari database yang terkumpulkan bisa menjadi terkonversi menjadi, kalau kita jualan produk, menjadi jualan produk, kalau misalnya jualan jasa berarti terkonversi menjadi mahasiswa gitu. Nah, ini mengukur bagaimana kinerjanya sebetulnya selain back end, saya nggak tahu masih dikasih akses apa enggak gitu. Atau misalnya let's say ambil ini ya. Kita lihat misalnya Uhamka TV. Ini ya. Iklan di ini nih, iklan di mana? Iklan di YouTube gitu. Nah, di mana ini analitik inilah yang kita gunakan nih. Biasanya kita lihat nih bagaimana performance-nya, bagaimana ini sangat amat bagus nih ya, karena misalnya setiap pekan kita dikasih ringkasan nih. Oh, ternyata ini yang paling tinggi nih, 28 terakhir nih. Nah, inilah yang dijadikan untuk promosi ya, bukan sales ya. Nah, bisa jadi kita bikin lagi konten yang sama seperti ini. Jadi baca betul ini data analitiknya ini, dibaca back end-nya. Konten yang seperti ini, tapi konten yang seperti ini adalah saya akan mengukur kinerja dari sebuah tim untuk ataupun individu yang melakukan promosi gitu. Nah, kinerja dia mungkin view-nya dia sudah berapa tadi? Sudah misalnya penayangannya udah 6.000 Pak. Oke, kinerjanya bagus nih dibandingkan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Nah, tapi nanti kelihatan dari sini harusnya tadi saya cek kayaknya ada yang salah ininya linknya. Harusnya dari setiap apa? Tidak bisa. Ini saya sama rencang-rencang tidak bisa. Harusnya di sini ada nih, dia mungkin belum mengisi nih. Ada link yang menuju Google Doc-nya. Kemudian barulah kelihatan di sini nih. Instagram, Twitter, YouTube-nya berapa, misalnya ada terisi ini kayaknya udah ditarik nih karena 2020. Nah, inilah yang kita lihat sebagai kinerja nih. TikTok kita pisah betul-betul. Google Ads, WhatsApp tuh berapa, Line tuh berapa misalnya. Semua yang kita iklankan itu menjadi database. Nah, kemudian bagian sales gimana? Bagian sales itu kita lihat nanti di konversinya. Oh, tapi saya mungkin nggak bisa dilihatin di sini ya. Mungkin dilihat sekilas dari sini kali ya. Ini nih. Oh, nggak ada juga. Jadi data yang terkonversi penjual dari data tersebut jadi mahasiswa itu berapa? Itu prestasi salesnya gitu. Kita pisahkan gitu. Jadi sekali lagi iklan itu jangan sampai kita boncos gitu. Udah banyak iklan jangan banyak dulu keluarkan. A/B test gitu. Di A/B test itu kita dipelajari misalnya. Kalau saya biasanya dengan tim itu mencoba 1 pekan. Kita membuat 1 pekan, biasanya weekend tuh sebelum kita pulang. Oke, kita mau coba apa nih analisisnya? Ada iklan 1, iklan 2. Kita naikkan 3 hari, kemudian hasilnya mana yang kinerjanya lebih bagus. Kinerja itu tadi 2, kinerja yang penayangan atau kinerja yang menghasilkan data gitu. Karena kinerja itu nanti, oh datanya bagus nih Pak. Artinya itu si bagian promosi, bagian marketingnya oke itu bagian promosinya. Nanti di switchingnya baru berapa gitu. Jadi tiap pekan tuh kita tanyakan adalah berapa sih konversinya gitu. Itu jadinya. Jadi bedanya pasti akan beda karena waktu tayangnya berbeda, kemudian kompetitor berbeda. Satu hal yang pernah pengalaman adalah saya bilang jangan aktivasi untuk kalau kita mau jualan jangan aktivasi sebutnya apa Google apa namanya? Kalau dapat uang tuh Google AdSense. AdSense-nya. Yes, AdSense-nya jangan diaktifasi saya bilang. Kenapa? Pak kan lumayan Pak ininya dapat duit katanya. Ya, dapat duit, tapi begitu kita misalnya pasang di situ kompetitor kita masuk.
kompetitor kita masuk di situ di iklan kita. Ini kejadian nih. Saya udah sama kan mahasiswa kan, mahasiswa. Pak lumayan kan Pak udah dapat AdSense dolarnya gini-gini. Jangan, saya bilang jangan dipasang. Satu hari kita ada dong presentasi di depan Pak Rektor gitu kan. Presentasi di depan Pak Rektor, keluarlah kompetitor masuk. Loh, kok videonya video Universitas X gitu. Saya ngelirik, ini pasti AdSense-nya diam-diam diaktifin. Iya Pak, sayang Pak. Saya bilang terserah deh, saya bilang. Artinya mana nih kita mau memilih mana gitu, mau memilih jualan apa enggak gitu. Jadi banyak faktor lah yang bisa menyanyikan. Yang paling utama lagi adalah teman-teman kalau kita misalnya memasarkan produk melalui iklan berbayar adalah bagaimana kita melihat kompetitor. Itu weekly meeting saya adalah kalau misalnya setiap hari Senin itu tanya, Universitas A bulan ini di Facebook apain dia tawarnya, Universitas B apain tawarnya gitu. Itu udah apa? Level ke kompetitor gitu. Gitu. Itu sih mungkin juga dulu saya mengenal digital marketing ini pada saat saya memegang produk bagian membangun micro website-nya. Nah, di situ dilihat betul tuh, dilihat setiap pekan berapa orang yang engage ke situ, berapa orang yang menanyakan produk apa yang ditanyakan, bahkan dari data yang tadi itu, simple tadi itu, setiap pekan tuh kita laporan bahwa, Bu, ini yang menanyakan di daerah Jawa Timur, ini banyaknya produk susu, sedangkan di Jawa Barat, misalnya itu yang ini. Nah, oleh karena itu langsung kita aktivasi itu. Diaktifasi, bagaimana aktivasinya? Langsung datanya kita aktifkan call center. Paketnya itu keren loh. Kalau kita lihat ini strategi paketnya adalah paket susu dari anak, terus kopi untuk bapaknya, terus untuk ibunya susu apa gitu. Sedikit-sedikit, cuma saset aja. Kirimin tuh ke sana. Saya bilang, kenapa harus semuanya ya? Ternyata di belakang itu semua adalah biar dari anak kecil dia udah merasakan taste-nya produk kita sampai besar sampai sekeluarga itu ekspektasinya gitu, jadi diaktifasi semua gitu. Nah, tapi kalau saya karena sudah nggak di iklan lagi, nggak kerja di biro iklan lagi, saya harapkan kalau teman-teman semua nanti kalau berkeluarga utamakan ASI. ASI dulu. Karena saya juga pernah kerja di sebuah rumah sakit gitu kan, konsultan di rumah sakit. Itu ada eksperimen gitu kan. Kalau di Indonesia biasanya ini pengalaman berbagi dulu ya. Di Indonesia pada saat ada melahirkan langsung dibilang gini, Bu, air ASI-nya nggak keluar. Maka langsung tawarin produk A, produk B, produk itu sebetulnya udah iklan masuk di situ. Gitu. Padahal kalau di luar negeri, dulu istri saya melahirkan di Australia, seminggu saya ditanyain tuh sama nurse-nya datang ke rumah, dicek tuh, dia buka itu apa namanya wardrobe kita dibukain, ada nggak susu instan gitu, nggak boleh, dilarang sampai keluar. Bahkan ada eksperimennya bahwa air susu itu orang yang belum melahirkan, wanita belum melahirkan, dia menggerakkan selang, si bayinya itu ngedot gitu kan, akhirnya lama-lama keluar gitu ininya. Nah, itu bagus ternyata, dan Islam juga mengatakan itu. Itu berkaitan dengan iklan ya, berkaitan dengan iklan tadi, makanya sedikit intermezzonya. Mungkin itu yang bisa dijawab. Kalau ada yang kurang silahkan tanyakan lagi. Iya, cukup sih, cukup jelas gitu. Soalnya ya selain karena rezeki itu tadi ya, itu memang ternyata juga iklan kita naiknya kapan, akan munculnya selain kita udah di ACC, munculnya kapan itu kan juga mungkin kita misalnya di jam 5 sore, tapi naiknya mungkin dari 3 iklan itu ada yang mungkin jam 7 atau besok paginya atau malamnya jam 10, itu juga ngaruh sih. Dan algoritmanya juga bisa beda-beda ternyata ya tiap. Ya, betul. Dan pasti selalu update juga gitu. Ya. Dan mungkin yang ada lesson learn-nya itu adalah gini. Pada saat kami beriklan di Facebook, Instagram, kemudian kalau Facebook, Instagram kan sekarang udah 1, terus kemudian Twitter, YouTube dengan Google AdSense itu tahun 2016 kita akuisisi cost per ininya tuh, cost per calon customernya itu satu database sekitar Rp25. Kita iklan Rp25 gitu kan. Oke dong gitu kan. Oke banget dong untuk konversinya gitu kan. Kemudian lama-kelamaan naik ke Rp300, naik ke sampai terakhir pada saat
COVID-19 itu bisa 15.000 rupiah per satu itu, per satu Itu data itu. database. Karena kita bersaing semua kan, orang semua ke online semua gitu. Pada saat waktu 25 rupiah saya happy banget. Kenapa? Pada saat flyer kita mencetak sebuah flyer itu harganya minimal 1.500 sampai 10.000 kan. Satu Betul. flyer, satu lembar flyer gitu kan. Kalau ini clear datanya si A, emailnya berapa? Cuman 3 sih ditanya, 4. Email, nama, email, handphone, sama dia minatnya apa gitu. Kalau nama itu kita untuk sapaan, nanti bisa customize. Kalau handphone itu kita bisa WhatsApp, bisa telepon. Kalau email kita bisa kirim gitu. Minatnya apa, produknya apa gitu. Itu jadi performance-nya semakin ke sini makin bersaing karena semakin banyak digitalisasi gitu. Itu, teman-teman. Ya, mungkin itu dari saya. Ya lumayan menarik sih. Soalnya juga dari saya juga pernah nyoba sih. Jadi sempat naik kan budgetnya dari yang awalnya cuma sekian jadi sekian, nah, terus sempat berhenti. Tapi ketika budgetnya diturunkan, itu hasilnya jadi jauh beda gitu. Itu juga ada pengaruhnya ternyata. Dan pemilihan terus keyword pun penting ya. iya, Jadi keyword yang banyak dicari orang akan mahal tuh kompetitornya. Dan affiliate itu kalau menurut saya powerful banget gitu sebetulnya. Affiliate tadi yang Mas Ihsan bilang ke data affiliate dan sebagainya itu powerful banget gitu. Kalau saya sebetulnya lebih senang affiliate karena affiliate itu kadang-kadang belum semua orang terima gitu loh. Belum semua orang terima. Kenapa? Karena kok enak banget ya, dia nggak mikirin promosi, dia nggak mikirin produk, nggak mikirin SDM-nya, gajinya gimana, ujug-ujug cuman jualan, fotonya doang, dapat duit gitu loh. Padahal itu reduce cost dan reduce headache gitu. Pusingnya tuh di ini. Oke, contoh, saya misalnya di affiliate di Amazon, saya jualan panci gitu kan, panci di Amazon itu ambil panci pakai bahasa Jerman, pakai Google Translate, jualan dapatnya nggak kira-kira gitu $500 gitu satu panci itu $500. Saya bilang wah ini nggak kira-kira gitu. Apakah dia rugi? Enggak. Coba kalau ada misalnya 1.000 kayak saya yang rajin bikin artikel gitu kan, rajin bikin posting gitu, kan free itunya, pokoknya untuk nggak pusing lah gitu loh, nambah itu semakin walaupun memang profit sharing jadinya kan membagi keuntungan itu bagi affiliate kita. Sama aja kok kita bayar ngegaji sales juga ya Mas Ihsan ya. Pasti mumet juga. Belum salesnya yang curang pula, dia tidur gitu kan. Kita suruh jalan canvassing, dia tidur di mana gitu loh. Bahkan canvassing itu saya kalau lihat Coca-Cola dia pakai tracking loh, sampai pakai tracking. Coca-Cola tuh pakai tracking sampai di mana gitu. Pernah saya kan rumah saya di Bogor di Yasmin, enak tuh ada tamannya enak, tempat minum ada tuh. Pada sales-sales pada nongkrong di situ tuh biasanya tuh. Nah, di tracking, di telepon, di mana? Oh iya Pak, lagi ke ini Pak, lagi canvassing Pak, gitu. Saya suka dengar. Kalau ada kan, nggak usah mikir gitu. Itu sih. Iya, lumayan seru sih. Itu udah terjawab sih, cukup itu ngebantu banget gitu. Nah terus juga ada pertanyaan selanjutnya dari kolom komentar, itu dari Rai Brian Andi. Selamat siang, mohon maaf dikarenakan sebelumnya tidak bisa on mic, izin bertanya. Dengan perubahan konstan dan dalam teknologi, dalam perilaku konsumen, bagaimana kita memastikan bahwa strategi digital yang kita kembangkan untuk UMKM itu adaptif dan inovatif, sambil juga ada pertimbangan tantangan seperti keterbatasan anggaran, terus juga kita pastikan bahwa strategi ini tuh nggak sesuai untuk saat ini, tapi relevan dalam jangka waktu yang panjang, dan hadapin perubahan dalam preferensi dan perilaku konsumen yang semakin cepat. Bagaimana kita sebagai seorang pebisnis dapat mengelola dan mengembangkan strategi pemasaran yang nggak cuma menarik perhatian, tapi juga ada hasil keterlibatan yang dalam dan loyalitas dari pelanggannya sendiri gitu, sambil mempertimbangkan dampak jangka panjang dari praktik pemasaran terhadap persepsi publik dalam dan masyarakat luas. Terima kasih. Itu untuk pertanyaannya. Boleh dipersilakan yang mau menjawab duluan. Gini teman-teman, pada saat kita ingin memasarkan produk online, terutama UKM ya, kita menyesuaikan dengan kemampuan budgeting kita. Sebagai contoh, ini contoh real lagi adalah ini yang masih fresh from the oven-nya adalah pada saat saya masuk
ke UHAMKA itu harus mempromosikan sesuatu kan. Yang problem itu kan bukan hanya yang pertama pasti anggaran, yang kedua SDM, ketiga nanti urusan strategi gitu kan. Keempat mungkin ada politik dan lain sebagainya, itu juga nanti persaingan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya anggarannya pas-pasan, ini ada kalau misalnya kita bicara anggaran nih kan, bicara anggaran besar, misalnya anggaran kita besar, tapi belum tentu kalau SDM-nya nggak mumpuni, susah juga. Atau kebalikan, udah anggaran kecil, tapi kalau SDM-nya mumpuni, masih oke gitu kan. Ini kalau anggarannya kecil, SDM-nya nggak ada gitu kan. Terus udah gitu juga banyak hal yang ini. Bagaimana yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah memanfaatkan segala sesuatu yang ada terlebih dahulu. Contoh, misalnya apa? Tadi saya katakan bahwa pada saat kita mau membuat produk, membuat promosi, dulu masih pakai handphone. Handphonenya pun minjem lagi. Handphone mahasiswa gitu kan. Bikin deh, pokoknya dia gimana caranya bikin testimoni gitu kan. Testimoni tentang kita. Upload dulu aja gitu. Upload dulu. Ini kalau misalnya teman-teman bisa kita share ini. Ada satu hal lagi, kemudian gunakan hal-hal yang memungkinkan nggak mengeluarkan cost. Nggak terlalu banyak cost-nya. Kenapa nggak banyak cost-nya? Karena nanti berkaitan dengan kemampuan kita ya. Ini contoh-contoh penerapan baik juga tentang digital marketing. Misalnya ini ada bisnis yang kami jalankan, Alvin, namanya Alvin Adam ya. Nih, Alvin Adam. Jadi ini bisnisnya adalah bisnis jasa. Bisnis jasa, kita menerangkan bagaimana public speaking atau untuk perusahaan-perusahaan yang menginginkan untuk untuk pelatihan-pelatihan gitu kan. Bagaimana yang harus dilakukan? Kita linkkan ini. Kan gratis WhatsApp. Oke. Gratis WhatsApp, apalagi yang kita lihat, misalnya kalau perusahaan corporate tinggal lihat corporate-nya apa, regulernya apa, kemudian ada login nih. Assessment dan ini semua gratisan semua nih, menggunakan Google Form atau menanyakan informasi. Informasinya kemana? Selalu ke dalam Google Form. Nah, ke Google Form ini apa yang diperlukan, ini tanya banyak. Ini termasuk ada affiliate-nya, referensi dari koleganya siapa, nomor koleganya siapa, ininya, atau dia mau mereferensikannya apa. Ini tujuannya apa? Tujuannya adalah pada saat kita dapat satu database, misalnya saya nih sahabatan sama Mas Imam. Terus saya atau dengan ini apa namanya istri saya nih butuh nih, saya isikan nama saya, alamat email saya, perusahaan saya, kemudian nama istri saya dan nomor handphone serta alamat email handphone istri saya. Artinya kayak saya pikir, wah istri saya pasti butuh juga nih ininya. Jadi sekali dapat database itu bisa 2 dari awal. Tapi ada satu lagi sih, kehati-hatian dalam menggunakan Google Review itu. Karena kompetitor bisa mengacak-acak juga gitu. Jadi artinya dia ternyata bisa kita minta akses ke Google Review itu untuk di manage sama kita. Kalau kita nggak respon 30 hari, maka dia akan berpindah akun tersebut gitu. Jadi pernah satu hari Fakultas Ekonomi tempat saya mengajar di UHAMKA, tiba-tiba pindah 10 km ininya. Ada yang mindahin tuh Google Map-nya. Padahal kita itu tahu, pada ngeluh tuh yang daftar, kok jauh ya, beda dengan ininya ya, dengan yang ada di titik ininya gitu. Nah, jadi manfaatkan apa yang bisa kita ini kan. Termasuk kalau saya senangnya kenapa di universitas saya senang bekerja, karena saya bisa mendidik mahasiswa untuk tadi ngedesain dan lain sebagainya gitu. Itu sih. Jadi resource-nya itu bisa kita pakai magang atau dan lain sebagainya. Manfaatkan dulu lah yang gratisan lah. Gitu ya. Iya, betul-betul. Menarik sih, karena juga konsep dari bisnis sendiri kan win-win solution gitu. Ini juga mention dari tadi Mas Ihsan, ya apapun yang kita keluarkan baik untuk affiliate juga itu juga nggak rugi, karena setiap produk yang kita launching dari awal sampai closing, bahkan sampai after sales kan itu juga cakupannya dari tenaganya, dari SDM-nya, dari dana yang kita keluarkan juga mungkin untuk ads dan lain-lain, itu kan juga memang udah jadi satu padu gitu. Jadi kalaupun itu terjual, kita nggak, kalau affiliate justru kita lebih untung walaupun sama-sama sharing gitu, dan tadi win-win solution juga gitu, dan nggak rugi lah gitu. Toh juga produk kita terjual dengan
profit yang kita dapat itu ya sama gitu. Nah, terus kita ada satu pertanyaan terakhir nih dari, oh ini ada dua yang penanya. Mungkin kita bagi jadi, kan sekarang juga udah jam setengah 12 ya untuk WIB. Jadi mungkin kita bagi jadi 10 menit. Itu yang pertama penanyanya itu atas nama Rio. Boleh on mic dan on cam mungkin atas nama Rio. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya, MC. Saya belum bisa untuk on cam, tapi saya ada satu pertanyaan, mungkin bisa dijawab untuk dua pemateri. Jadi berbicara mengenai Gen Z, ketika membahas UMKM dan digital marketing merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana mereka dapat mempersiapkan diri dengan berbagai kompetitor, terutama untuk menghadapi revolusi industri 4.0 menuju 5.0, lalu Indonesia Gemilang tahun 2045, agar dapat selalu survive dan sustainable. Terima kasih. Oke, jadi gini teman-teman, ini bukan cenderung ke orangnya ya, berarti ya, ke orangnya apa sih yang perlu persiapkan. Jadi sedikit sharing juga. Saya tuh dulu waktu kuliah SMA, dari SMA mau kuliah maksudnya, dari SMA mau kuliah, saya tuh nggak tahu mau kuliah apa. Karena ibu saya memang SD kelas 3, lulusan SD kelas 3, kemudian bapak saya itu SMA gitu kan. Jadi ya udah dilepas gitu aja gitu kan. Saya ngeliat, oh ini kayaknya kerja di bank enak nih, gajinya gede gitu kan. Terus saya kuliahlah akuntansi. Kuliah akuntansi, kemudian ini kan berkaitan dengan individu ya, individunya ya, individu kita. Kuliah akuntansi udah susah masuknya di Airlangga, di dalam susah, mau lulus lebih susah lagi gitu kan, killer-killer semua udah ini banget deh, pokoknya dari 10 itu pasti cuma satu yang lulus gitu, nanti ngulang lagi 3 kali baru bisa lulus gitu. Terus kerja, pada saat kita kerja, stres tuh saya tuh. Stresnya apa? Ternyata apa yang saya pelajari beda banget dengan di kuliah gitu. Apalagi saya dapatnya yang internasional langsung gitu, dari yang cuman kupu-kupu kuliah pulang gitu kan, paling organisasi ya di BEM gitu aja, nggak sampai ke nasional gitu kan. Nah itu pas kupu-kupu kayak gitu bingung, saya sakit perut tuh, sakit perut, akhirnya wah saya bilang saya harus kerja harus kuliah yang saya sukai. Misalnya kuliah yang saya sukai, misalnya saya ambil marketing di UI gitu kan, kerja deh udah lulus dari situ, bukan sambil lulus masih kuliah saya sambil kerja gitu kan, karena S2 gitu. Terus pas kerja, begitu masuk kerja, waktu itu masih namanya Excel Word tuh masih baru lah, masih pakai kode gitu kan, masih belum langsung sekarang ngetik gitu. Saya nanya dong ke sebelah, Mas, ini cara bikin Excel ini gimana? Saya bilang. Dijawabnya apa? Woi, katanya, lulusan kuliah di UI, kata mahasiswa UI nggak bisa Excel. Satu kantor tuh semua ngelihat semua gitu. Waduh, dari situ saya bilang, wah, gue harus bisa nih. Nah, artinya gini, generasi Gen Z ataupun milenial gitu kan, nanti adanya internet ini membuat generasi baru yang sama-sama mau kolonial, mau milenial, mau ini, generasinya apa yang kita bersatu? Namanya generasi merunduk. Generasi merunduk itu bangun tidur apa? Ambil kacamata kalau orang itu, kemudian bawa handphone ke kamar mandi itu. Lama ada generasi merunduk. Nah, pilihannya adalah kita mau sebagai apa? Sebagai mau pemainnya atau mau sebagai pelakunya. Nah, kalau saya sebetulnya sebagai pelakunya. Saran saya untuk teman-teman adalah coba mulai belajar kalau memang berminat dengan digital marketing, belajar digital big data, belajarlah dengan artificial intelligence. Misalnya contoh adanya ChatGPT, bagi saya adalah dosen tuh nggak perlu ada lagi sebetulnya, karena kita tanya apa aja di situ bisa ngejawab gitu loh. Kalau saya pribadi gitu, tapi kita memang harus ngulik. Nah ini contoh kalau misalnya teman-teman kalau tertarik ya, tertarik sebagai afiliator gitu. Ini kecil sih, misalnya kita ini udah terlihat ya di Shopee nih, dari 37.000 dapat 5.600, dari sekian dapat 90, ada yang sudah selesai, ini udah dibayar ya ininya ya saya juga nggak tahu ini jualannya apa, suplemen makanan kebugarannya ada yang beli nih gitu kan, dapat afiliatnya gini. Nah apa yang dilakukan? Bikin blogging aja, bikin blog,
Nah, bikin blog saja, kemudian kita review. Reviewnya apa? Misalnya ini nih, solusi terkini untuk mengatasi masalah jerawat, gitu kan? Solusi mengatasi jerawat. Bikin review pakai artificial intelligence. Ini ada keywordnya tadi kan, Dok Hisat misalnya. Dok Hisat itu apa? Kita klik, kalau orang baca nanti kliknya kemana? Ke Shopee. Inilah affiliate gitu. Kalau ada orang beli ya saya dapatnya di sini gitu. Masuknya di sini nih. Saya juga nggak tahu kan gimana. Pokoknya kan seperti itu. Atau misalnya kalau yang bahasa Inggrisnya bagus, mungkin affiliate-nya lebih advance ke Amazon gitu kan. Dia dapatnya dolar, lebih menguntungkan gitu. Jadi tergantung teman-teman posisinya mau di mana, mau apa. Ke depan ini yang tadi pagi malah saya lihat adanya artificial intelligence itu memungkinkan bisa menggantikan orang semua. Tapi kalau saya berpikirnya adalah sebelum artificial intelligence itu menggantikan saya sebagai dosen, saya harus menguasain dulu bagaimana adanya artificial intelligence itu membuat saya lebih optimal dalam bekerja gitu. Jadi itu teman-teman harus dipikirkan betul nanti. Betul kata Mas Ihsan, pada saat kuliah kita biasanya fokus saja ya Mas ya ininya. Kita belum tahu gimana-gimananya, tapi kan sekarang ada internet, bisa lihat. Dengan ikut kayak gini, sedikit promosi, tunggu pelatihan selanjutnya dari LKM IT ini biar teman-teman lebih paham lagi nanti tentang digital marketing. Itu mungkin ya. Oke, emang berarti memang yang harus di-preparation dari awal itu ya dari awareness kita dulu gitu. Kita sadar bahwa ke depan ini kita akan bertumbuh dan bahkan dari sekarang kita harus prepare bener-bener gitu. Dari ya cari-cari info, mungkin passion-passion yang mungkin harus kita cari dan kita persiapkan dari sekarang, entah join komunitas ataupun lain-lainnya. Pun juga dari affiliate sekarang juga itu banyak banget gitu, nggak cuma dari blog-blog, bahkan kalau di IG itu banyak kayak racun-racun Shopee itu kan banyak banget gitu. Itu sampai ada yang ratusan juta gitu, bahkan cuma dari kalau bicaranya affiliate dibilang cuma itu dari yang cumanya aja bisa segitu gitu, apalagi kalau kita udah jadi pelakunya sendiri, kita dibantu dari afiliatornya sendiri gitu, itu lebih lebih besar lagi gitu impactnya. Nah ini ada pertanyaan terakhir, itu dari atas nama Soleha, Kak Soleha dari Bengkulu. Boleh? Iya, terima kasih sebelumnya. Salam kenal buat Bapak pemateri kita pada hari ini. Nah, untuk Pak Denny, tadi saya dengar Pak Denny pernah kerja di kedutaan ya. Mungkin bisa sharing nanti pengalamannya di sana. Terus lagi tadi juga seorang akuntan kan. Nah, mungkin juga bisa sharing laporan keuangan yang sederhana yang bisa kita terapkan untuk para UMKM. Nah, terus juga tadi kita ngomongin masalah digitalisasi ya. Nah, kayaknya digitalisasi itu hanya bisa dimanfaatkan untuk para UMKM yang di perkotaan ya. Bagaimana dengan yang ada di pedesaan? Karena yang kita ketahui masalah konektivitas di Indonesia ini masih terjadi kesenjangan ya nggak sih? Karena geografis dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana menurut pandangan Bapak-Bapak? Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Kak Soleha buat pertanyaannya. Lagi di tempat juga ya, lagi di bisnis hijabnya tuh. Ya, lagi di toko. Ya. Oke, boleh dijawab. Spesifiknya yang saya. Jadi ini waktu saya ke Australia itu, ini makanya teman-teman yang masih muda, saya bangga sekali. Atta ini termasuk anak didik saya juga nih, Bella Gestasia ini, saya bangga juga bisa. Beliau saya ajak summer school. Nah, saya ingat banget ikut summer school ke Jerman. Padahal kayak gak punya duit aja, padahal summer school-nya bisa online lah. Jadi gini, pada saat waktu itu ke Australia itu istri saya kuliah S3, kemudian saya meninggalkan pekerjaan, terus 1 minggu saya di sana itu udah nggak betah tuh. Nggak betahnya bukan nggak betah apa-apa, saya biasa bergerak terus, biasa punya aktivitas gitu. Menunggu istri yang pulang kuliah terus itu nggak bisa saya masuk ke perpustakaan, terus masuk kemana, cari ngeprint satu lembar CV, masukin tuh, kalau kayak kita Indomaretnya namanya calls di situ kan, ngeprint nggak ada yang manggil. Minggu kedua teman saya bilang, bro mau kerja nggak, katanya. Boleh, tapi kerjanya ini, katanya cleaning service. Nggak apa-apa, kerjalah saya kerja terus, biasalah kalau ditanya kerjanya apa, oh golf, saya bilang 9 holes gitu, ininya 9 hole tuh ngebersihin
lubang WC 9 WC gitu. Itu awal-awal kerja, hati itu nggak terima gitu. Waduh, ini kok masalahnya kan jorok ya. Kalau kalau pada saat mereka kerja itu kan, kalau kita kan pakai air diceboknya, kalau mereka pakai tisu kadang-kadang nggak ini. Tapi ada satu kawan di teman pengajian juga bilang, Mas, kalau kita membersihkan itu untuk umat, anggap aja itu membersihkan, kan itu umat itu kan orang banyak yang kerja umum kan. Anggap saja kita membersihkan dosa lah, kerja itu yang ikhlas. Dari situ saya kerja betul-betul ikhlas. Apalagi setelah dapat bayarannya 2 minggu 15 juta. Nah, bayarannya dolar. Oh, ikhlas banget saya waktu itu. Udah agak sudah selesai itu, kemudian saya pindah kerja ke itu Australian Tax Office, pindah ke Parliament House, gedung DPR MPR-nya. Jadi apa, kitchen hand. Nah, kitchen hand berprestasi juga tuh di situ. Walaupun kitchen hand harus punya prestasi gitu loh. Prestasinya apa? Dari 4 orang itu bisa kerjaan saya kerjakan 1 orang. Gimana? Karena sink yang besar itu untuk ngisi ini teman-teman di luar negeri itu sink besar itu ada 3 sink. 1 sink saya isi air panas, air sabun, semua air dingin. Jadi begitu melayani 600 orang makan siang, bawa langsung jebruk, tinggal nanti lap, bersih itu udah gitu ya. Nah, dari situ saya kesulitan. Waktu itu saya sedih sekali, manajernya sangat amat baik, bahkan saya bilang, saya dikasih libur dong, masa saya kerja dari Senin sampai Minggu gitu loh. Seneng, karena teman-teman Indonesia seneng, setiap pulang kalau makanan di sana kan dibuang kan, saya bawa pulang, saya minta ke manajer, boleh nggak saya bawa pulang, saya kasih ini, teman-teman seneng. Cuman saya sedihnya apa, saya nggak bisa sholat dengan tenang, saya harus bersihin gudang saya bersihkan, kemudian saya bawa sajadah sendiri, dibersihkan lah, saya harus sholat di situ gitu. Bahkan saya sholat Jumat pun dia bilang, udah pokoknya sholat, saya minta Jumat tuh libur. Kenapa saya harus sholat Jumat? Saya bilang, bahaya kalau saya nggak sholat Jumat. Terus dia bilang, gini aja deh, saya kasih taksi kamu dari Parliament House ke masjid, kemudian dari masjid kamu balik lagi kerja. Saking sayangnya tuh sama saya. Karena satu, kenapa sayang? Nggak banyak omong, kerjanya cepat gitu kan. Nggak banyak omongnya, kenapa? Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Nggak bagus-bagus banget gitu bahasa Inggrisnya gitu. Terus kerja lah pokoknya. Udah gitu, dari situlah saya doa, ya Allah, berikanlah saya kemudahan bekerja, yang kemudahan juga ibadah gitu. Doa itu nggak tanggung-tanggung. 2 minggu setelah saya doa, dapat lowongan kerja di kedutaan Malaysia, which is depannya adalah masjid. Nah, di situ diinterview lah oleh wakil dubesnya itu, dia bilang, kamu mau lamar apa katanya? Oh, saya jadi tukang kebun gitu. Keren kan, tukang kebun tuh. Dia bilang, ya udah masuk aja, diliatin tuh oleh orang-orangnya. Ini kebunnya yang harus kamu bersihin, ini taman lah bersihin. Siap ya? Iya siap, bisa. Padahal saya juga nggak tahu bagaimana nebang pohon itu gimana, nggak ngerti gue gitu bagaimana. Tapi saya bilang bisa. Terus kemudian dipanggil interview terakhir dengan dubesnya. Dia baca, kamu lulusan UI nih, saya tahu Universitas Indonesia katanya. Udah katanya, saya nggak ikhlas kalau kamu kerja di sana. Lo nggak apa-apa Pak, kan yang penting halal Pak. Saya nggak masalah kalau itu katanya. Nggak, saya carikan. Carikan ke HRD-nya, begitu ke HRD-nya dicarikan, nggak ada lowongan lain kecuali Head of Security. Jadi kepala satpam. Which is experience saya yang paling takut adalah pada saat waktu itu ada demo besar-besaran, yang dipanggil saya, Denny katanya, kawal saya. Waduh, udah kepikiran gue kalau ditimpukin selesai deh ini gitu kan. Tapi tetap kerja ikhlas, kemudian juga do the best gitu. Nggak lama setelah 3 bulan saya kerja seperti itu, saya langsung jadi pegawai tetap dan langsung ditempatkan di konsuler, melayani orang yang public service di situ. Wah, deg-degannya minta ampun. Kenapa deg-degannya minta ampun? Karena bahasa Inggris saya pas-pasan waktu itu. Tapi teman-teman di kantor, nggak apa-apa, ceburin aja. Kamu ngomong aja, kalau nggak bisa kita bantu. Gitu. Nah, itulah sampai akhirnya alhamdulillah saya bisa selesai dan kembali ke Indonesia gitu. Gitu. Tadi pertanyaan kedua adalah tadi tentang apa, saya lupa jadinya. Ini dulu saya jawab tentang konektivitas internet. Memang kita belum merata, tapi ingat, bukan menjadi penghalang
pada saat ada teknologi itu tidak tersentuh, kita tidak tersentuh. Yang paling penting itu catat mencatat seperti apa, debit kredit, uang masuk uang keluar, uang masuk uang keluar, itu aja dulu. Pastikan. Yang satu, memastikan kesehatan bisnis kita. Yang kedua adalah nanti pada saat ada program dari pemerintah, kemarin kan Pak Tutut dari Bank Indonesia itu bilang problemnya adalah dari akses, untuk mengakses keuangan kan. Kenapa? Orang keuangan pasti akan melihat catatannya gimana. Mbak Soleha mungkin bilang, oh tiap hari ada kok 100.000 yang masuk, tiap ada 10 pelanggan. 10 pelanggan itu yang beli hijab, misalnya ada yang 75.000, ada yang 200.000, dicatat aja gitu. At least dari catatan situlah bisa nanti untuk akses internet keuangan gitu, finansialnya itu gitu. Nah, kemudian jadi catatan sederhana tetap bisa dilakukan, dan itu sangat bagus sekali untuk akuntansinya. Nah, pertanyaan keduanya adalah tadi saya lupa ya jadinya. Itu yang ketiga tuh. Apa ya, Mbak? Laporan keuangan sederhana, Pak. Ya, laporan keuangan sederhana tadi Yang cukup itu digital. aja. Yang Cukup uang masuk, uang keluar. Uang masuk, uang keluar. Nanti dikurangi. Terus belanja berapa, profit berapa. Udah, itu aja dulu. Laporan keuangan sederhana itu. Jadi, yang paling penting adalah sebetulnya selain itu, yang nomor satu bagaimana kita menjual gitu. Laporan keuangannya bagus tapi nggak bisa menjual, susah juga ya Mas Iksan ya. Pusing juga kita gitu loh. Bagaimana tadi misalnya berbayar pun saya akan mau berbayar, misalnya berbayar iklan berbayar pun saya bukan pelit gitu ya. Saya mikir tadi konversinya berapa nih. Saya dapat data itu Rp25, tapi yang terjual berapa gitu. Itu gitu loh. Mbak misalnya jualan hijab, data itu berapa gitu. Yang viral itu, nah ingat nanti tadi kalau viral tuh setiap bikin iklan itu pastikan ada wadah untuk database tadi. Database tadi itu seperti yang Mas Ihsan bilang, bisa repeat order nantinya, bisa say hello. Kalau misalnya belum bisa berlangganan dengan WhatsApp blasting, manual Mbak, mau nggak mau. Manual, salam Mbak Ayu, selamat ulang tahun ya gitu. Karena berdasarkan apa? Data tadi kita punya gitu. Pakainya gratisan aja dulu. Google Form itu powerful banget bagi saya, itu udah cukup gitu. Cuman memang agak capek kalau misalnya datanya, kalau tahun lalu itu kita dapat misalnya 100.000 data gitu. Kalau tanpa Google email blasting itu, jadi tim saya itu cuma gini-gini aja seharian, generasi merunduk. Balas chat, kirim chat, balas chat, kirim chat. Karena nggak punya uang misalnya, nggak ada anggaran, atau anggaran belum turun. Saya bilang tetap harus say hello gitu loh. Itu Mbak ya. Mungkin cukup. Udah cukup, Mbak Soleh? Iya, sudah. Terima kasih. Oke, jadi intinya juga ada di mental yes-nya itu juga ya. Jadi apapun pokoknya iya aja dulu. Nanti kesempatan lain tuh akan datang gitu. Selagi kitanya memang oke, kitanya juga siap walaupun nggak ngerti, iya saja dulu. Coba nyemplung dulu. Nanti ya dari situ ada output baiknya buat diri kita juga gitu. Aduh, ini udah cukup lama juga ya, nggak kerasa. Alhamdulillah banget gitu. Udah jiwa kita udah dikasih banyak ilmu yang daging banget gitu sama dua narasumber kita dari hari ini sama Mas Ihsan. Alhamdulillah, terima kasih banget udah menyempatkan waktunya buat sharing. Salah satu problem kita juga kan UMKM itu yang kontribusi untuk negaranya udah lumayan banyak juga, tapi masih harus kita tingkatin lagi, baru 26%. Terus juga untuk kontribusi jadi PDB-nya yang sekitar 60%, dan sama ya tenaga kerja 97%, dan kendalanya juga itu ada di salah satunya literasi tentang ya banyak digitalisasinya, tentang UMKM-nya, tentang networking-nya, dan salah satu bentuk bantuan kita nih ya dengan mengadakan course-course kayak gini lah, webinar-webinar kecil-kecilan mungkin, tapi bisa seenggaknya ningkatin awareness kita dulu gitu. Dan kita tahu dulu nih, kayak mungkin yang pas di Nestle tadi, kita nggak harus suka dulu, tapi seenggaknya kita pernah nyicip gitu. Semua dari anggota keluarga pernah nyicip rasa susunya itu kayak apa. Nah, mungkin dari sini juga harapan baiknya itu punya output lebih baik lagi gitu. Dan buat teman-teman yang mungkin masih ada banyak pertanyaan, bisa mungkin ya explore lebih jauh lagi di Instagramnya Adeni mungkin sama Mas Ihsan. Kalau ada boleh di exposure, dinaikin aja, ditaruh di kolom komentar biar nanti teman-teman mungkin bisa follow, lumayan nambah-nambah
followers juga kan. Nah, nanti teman-teman yang mungkin ada pertanyaan lebih detail lagi, perlu diskusi lebih jauh lagi, itu boleh banget. Karena ya buat sekarang mungkin waktunya terbatas juga. Jadi teman-teman mungkin setelah ini juga ada kegiatan dan lainnya, ada kesibukan lainnya. Nah, terus juga em, teman-teman yang punya ide bisnis itu boleh banget disampaikan juga. Nanti jadi pengajuan pertimbangan juga ke BI. Nanti kita akan mengajukan ke BI dan UMKM yang terpilih akan dibantu untuk dibina dari Bank Indonesia sendiri gitu. Nah, terus setelah ini, nah itu udah ada tuh dari IG-nya, ada IG-nya lengkap, namanya, nomor telepon WA-nya, itu boleh banget. Yang mungkin masih perlu nyelam lebih jauh lagi, perlu ya butuh energinya buat makan jiwa-jiwa lapar akan ilmunya, itu boleh banget. Nah, terus terima kasih mungkin dari dua narasumber kita. Setelah ini kita akan ada sesi dokumentasi. Boleh teman-teman untuk on cam dulu sebentar, kita akan ada dokumentasi foto bareng dua narasumber keren kita, dan seenggaknya kita mendokumentasikan bahwa kita pernah ada bareng di sini walaupun dalam online. Siapa tahu nanti di kemudian hari kita punya kesempatan untuk ketemu bareng gitu. Boleh teman-teman untuk on cam dulu. Dari panitia udah siap untuk dokumentasinya? Siap-siap. Oke. Saya bantu ya. Ini karena ada beberapa, jadi nggak tahu slide keberapa. Jadi yang penting ya ready aja dulu ya. Ini slide pertama. Saya bantu, siap. 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Dan slide selanjutnya lagi. 1, 2, 3. Sip. Udah. Oke, terima kasih buat teman-teman dari panitia. Nah, untuk selanjutnya itu ada penyerahan sertifikat secara online gitu, karena agak sulit ya untuk memberikan secara offline. Jadi ada dibantu oleh panitia mungkin untuk penyerahan sertifikatnya. Wah, makasih nih. Nah, ini dia untuk pertama untuk Denny ada Akbari dulu. Boleh didokumentasikan dulu. Terima kasih. Sudah? Oke. Untuk selanjutnya, sebelumnya kita terima kasih juga buat dari narasumber. Oh nih, yang selanjutnya nih. Sebentar lagi di share screen. Untuk, ini dia, untuk Mas Isan. Boleh dokumentasi dulu? Sip, udah aman ya? Oke, sip. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Mas Algar. Dipersilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ghafir Allahumma ghafir li Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat.
ربنا لا تزغ قلوبنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين آمين يا رب العالمين. Masih di mute, Mas Malik. Masih di mute. Oh ya, maaf maaf. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillahnya juga respon dari teman-teman peserta itu ucap, saya juga mewakili teman-teman panitia, mewakili teman-teman peserta juga, itu mengucap terima kasih banyak buat Pak Denny, untuk Mas Isan, buat ilmu-ilmu yang bermanfaat banget gitu. Dan ini mungkin salah satu bentuk pondasi awal kita buat ya menuju peningkatan UMKM Indonesia gitu, menuju ya minimal kita bisa nyamen Cina dulu lah, bisa nyamen Tiongkok dulu sambil bersaing tipis-tipis gitu juga. Dan ya kedepannya ini juga akan ada kegiatan lebih lanjutan lagi terkait tentang digitalisasi UMKM ini yang akan ya nanti teman-teman stay tune aja, itu ada di IG-nya kami, itu sekalian promosi, maaf. Itu nanti teman-teman bisa follow buat nanti update kegiatan selanjutnya, mungkin webinar-webinar lanjutan, dan juga nanti akan ada pengumuman buat di tanggal 10 November buat teman-teman yang punya ide bisnis, nanti akan disampaikan, nanti ada pengajuan ke Bank Indonesia yang di Beijing, itu akan ditinjau lagi, nanti akan langsung dibina dari BI sendiri. Terus juga untuk di tanggal 12 nanti akan ada pengumuman untuk peserta teraktif, nanti stay tune aja pokoknya di IG-nya. Terus teman-teman nanti akan dikirimkan link juga untuk sertifikatnya, jadi tunggu info selanjutnya. Alhamdulillah, berarti berakhir juga buat kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk Adeni, terima kasih untuk Mas Isan buat materi ilmu-ilmu baiknya. Di hari ini saya juga mengucapkan terima kasih banyak buat seluruh sponsorship, partnership kita yang udah ngebantu jalannya suksesnya kegiatan kita pada hari ini dan kemarin juga. Itu ada dari Alami sebagai supporter, dari PKIMM, FPB UHAMKA, PPIT Nanjing, PPT Chongqing, PPT Beijing, PPT Hangzhou, PPT Nanjing, PPT Ningpo Permit Shanghai, PPT Suzhou, Inanuis, Hosei Sumbaktong, PPI Tiongkok, Hosei Nasional, Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam Nasional, KFOSEI, Korps Alumni, Hosei IKP, dan LKSFI UHAMKA. Terima kasih banget. Dengan begini, saya selaku MC berterima kasih kepada teman-teman. Mohon maaf apabila ada kurang salah kata, baik dari perbuatan, salah kata, atau salah dari cara saya menyikapi, salah dari saya memberikan informasi. Terima kasih buat teman-teman, buat keaktifannya, buat partisipasinya pada hari ini. Semoga apa-apa yang kita pelajari, apa-apa yang kita dapat dari hari ini bisa bermanfaat buat kehidupan kita, bisa bermanfaat buat kita kembangkan lebih jauh lagi juga. Terima kasih buat narasumber. Dengan ini saya MC, saya Maulana Malik, pamit undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya. Sehat semua. Terima kasih. Sehat-sehat. Terima kasih Pak Denny. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Pak Helmi. Teman-teman diizinkan boleh untuk live.